Bapak Ibu Saudara, penuh kebahagiaan. Hari ini hari kedua Imlek Ceji. Saya datang memberikan puja bakti. Saya pikir wihara akan sangat sepi. Tapi ternyata masih cukup ramai ya. Wajar. Karena banyak orang yang hari kedua ini masih sibuk bertamu atau menerima tamu. Bapak Ibu Saudara, saya juga mengucapkan selamat datang di tahun naga, naga kayu. Sebagai informasi saja, Kepala Wihara Ratanagraha, beliau Sio Naga. Ya. Bapak Ibu Saudara, katanya Bapak Ibu sudah lihat, sudah baca ramalan Sio belum? Sio apa yang paling beruntung tahun ini? Belum cek ya? Ada yang bilang Sio tikus ya? Ada 2 Sio yang katanya paling beruntung tahun ini. Sio tikus dan Sio monyet. Ya. Karena dalam kita sebutnya jadi primbon Chinese ya. Ya, atau perhitungan zodiak Chinese. Setiap Sio itu dibikin kawan-kawannya. Tiga Sio. Dan Sio naga itu kawannya adalah tikus dan monyet. Bapak Ibu punya kawan siapa? Nanti cek sendiri di Google ya. Iya, setiap Sio itu ada kawannya. Kebetulan Bapak Ibu Saudara, saya Sio monyet. Ya. Jadi tahun lalu saya ceramah di banyak wihara. Tidak tahu saya ceramah di sini atau enggak, tapi saya ceramah di banyak wihara. Bapak Ibu tidak perlu percaya ramalan. Karena ramalan itu tidak selalu terwujud. Kalau Bapak Ibu ketemu kucing hitam, orang Indonesia takut sial, betul? Padahal kalau di Jepang kucing hitam itu lambang keberuntungan. Kalau kita ketemu burung hantu kita ketakutan. Padahal di Yunani burung hantu itu adalah lambang kebijaksanaan. Jadi kalau Bapak Ibu ke luar negeri jangan heran banyak orang jualan oleh-oleh gambar burung hantu. Lalu Anda bingung ini burung hantu ngapain dijadiin oleh-oleh? Karena di luar negeri laris, di Indonesia tidak laris. Karena namanya burung hantu. Di Thailand pernah ada bunga namanya jelek. Saya lupa detailnya, tapi misalkan namanya adalah bunga kuburan. Wah, bunga itu ditakuti semuanya. Lalu satu ketika negara Thai memutuskan untuk ubah nama. Menjadi misalkan bunga rampai kuning. Supaya ketakutan itu hilang. Jadi mungkin kita harus ganti nama burung hantu. Ya, jadi burung bijak. Gitu ya. Bapak Ibu Saudara, tahun lalu saya banyak cerita. Jangan bergantung pada ramalan. Kucing hitam yang kita anggap sial, di tempat lain dianggap keberuntungan. Tapi tahun ini katanya, Sio yang paling beruntung adalah Sio monyet. Kalau yang bagus nggak apa-apa ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin ceramah yang menyenangkan saja, ya, yang tidak terlalu mendalam, tidak terlalu serius, karena suasananya Imlek. Saya ingin Bapak Ibu datang ke sini happy, pulang membawa beberapa inspirasi yang bisa dibawa pulang. Yang pertama, barangkali tidak semua merayakan Imlek atau tidak semua tahu kenapa sih merayakan Imlek. Kenapa sih ada tahun naga, ada tahun kelinci dan yang lainnya. Tapi hal itu tidak semua orang tanyakan karena kita sudah menganggap ini bagian dari kehidupan. Ya. Lalu dulu saya pernah nonton kartun sebelum menjadi biku. Ya, kartunnya itu adalah judulnya The Great Race.
lomba lari. Jadi Bapak Ibu tahu legenda dari 12 sio itu ternyata legenda ya. Legendanya itu muncul karena perlombaan untuk tiba di tempatnya raja. Jadi legendanya ini saya ceritakan, selesai cerita ini, tolong Bapak Ibu jangan tanya. Bante itu beneran ya Bante? Ya, menurut saya sih itu hanya legenda ya, hanya legenda. Jadi dulu ada seorang raja namanya Yuti. Mungkin saya bacanya salah. Ya, kalau ditulis Roman YU spasi DI. Nadanya turun semua, ya. Nah, Raja Yuti ini berpikir ingin membuat sistem penanggalan tahun. Saya ingin ajak Bapak Ibu berpikir ketika dunia ini tidak ada sistem tahun, tidak ada sistem bulan, tidak ada sistem hari. Apa yang terjadi? Ya kita hidup aja. Ngerti ya maksudnya ya? Hidup aja. Cuma nggak ada yang namanya skala tahun, skala bulan, skala hari. Sampai satu ketika ada orang pinter mau bikin sistem. Seperti yang kita gunakan hari ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kita merasa seminggu itu 7 hari. Itu kan sistem yang dibuat orang dulu, betul ya? Lalu kita ikuti. Padahal sebenarnya itu juga adalah karya manusia. Kalau dulu yang menjadi populer adalah sistem 10 hari, maka kita sebulan libur 3 kali. Untunglah masih lumayan 7 hari ya. Sebenarnya lebih bagus 5 hari ya. Nah ini lebih bagus ini. Kerja 4 hari, libur 1 hari. Kerja 4 hari, libur 1 hari. Bapak Ibu Saudara, bahkan tahun yang kita gunakan, tahun ini tahun berapa? 2024. Bapak Ibu tahun 2024 itu tahun apa? Ya banyak suara tapi saya enggak bisa dengar ya. Tahun apa? Nah, tahun 2024 itu kan bumi kita ini bukan 2024 tahun, betul ya? Bumi ini sudah jutaan tahun. Tapi kita menghitung 2024 itu sejak lahirnya Yesus Kristus. Ya. Jadi penanggalan kalender kita disebut kalender Masehi. Itu nolnya itu adalah lahirnya Kristus. Ya, berarti kita ikut sistem barat. Tapi di Thailand tidak. Di Thailand persis menggunakan kalender Buddhis. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ke Thailand, pasti Bapak Ibu pusing. Ya, dulu saya juga pusing. Kadang-kadang saya lihat surat 2546. Saya nggak tahu itu tahun berapa. Saya tanya Mbah Google. Ya, what is 2546 Thai year to kalender Masehi? Nanti keluar. Biar Google yang hitung. Kalau saya yang hitung males ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang Raja Yuti ini mau membuat sistem tahun. Lalu dia membuat sayembara semua makhluk binatang di hutan. Mari berlomba lari. Siapa duluan sampai di kerajaan raja tersebut, dia mendapatkan urutan tertinggi. Itu legendanya. Dan ternyata legenda ini punya banyak versi. Saya cerita versi yang paling umum saja. Ya, nanti Bapak Ibu penasaran riset sendiri, versinya banyak. Dibuatlah lomba. Lalu semuanya harus berlari, bahkan perlu menyeberangi sungai yang cukup besar sungainya. Bapak Ibu Saudara, di antara 12 sio ini, hafal ya? Nah, saya hafal tapi bahasa Hokkien ya. Itu jigu saho si togoling lak cua cit bepek nyo kau cap ke cap it kau cap jitu. Nah, saya hafal nih sebelum sekolah dulu. Saking rajinnya ya. Bapak Ibu Saudara, di antara 12 sio ini, sebenarnya siapa yang harusnya menang? Kok jadinya tikus? Kan dia kecil ya. Kalau berenang, sepertinya di antara 12-nya, yang paling jago berenang itu kerbau. Ular juga jago berenang, tapi kalau arusnya terlalu kencang, dia ke bawah arus. Tapi kalau kerbau kan paling berat.
Di antara 12 sio. Jadi legendanya dimulai ketika kerbau mau menyeberangi sungai, si tikus cepat-cepat numpang. Ya, ya. Tikus cepat-cepat numpang. Dan Bapak Ibu tahu, kerbau itu baik hati banget. Dilegendakan sebagai makhluk yang sangat baik hati. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang di sini sio kerbau, jangan kasih tahu temannya ya. Nanti mereka pinjam uang, Bapak Ibu enggak bisa nolak ya. Nah, baik hati ya. Lalu tikus ini bilang, kerbau, saya numpang ya. Ya, boleh ya, numpang ya, gitu ya. Nah, kerbaunya bilang, boleh lah, cincai lah, gitu ya. Naiklah tikus ini ke atas kepala kerbau. Berjalanlah si kerbau, karena dia yang paling pintar berenang. Alhasil, kerbau begitu mau tiba, si tikus itu dari kepalanya loncat. Dia juara 1. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sio kerbau, ini guyon ya, jangan dianggap serius ya. Nanti temannya pinjam uang, tanya, lu sio apa? Gitu ya. Tikus, gak jadi. Kenapa? Nanti lu loncat gitu ya. Bapak Ibu Saudara, juara 2 kerbau. Juara 3 juga makhluk yang kuat, tidak ada yang berani ganggu, harimau. Ya, dan harimau itu tubuhnya besar, dia bisa melawan arus. Yang keempat, kelinci. Kita sudah baru melewati tahun kelinci. Kelinci dikatakan bisa juara keempat karena dia tidak berenang, tapi dia meloncat dari satu batu ke batu yang lain. Kemudian dia menemukan log. Log itu batang kayu yang besar, dia loncat ke atas batang kayu mengikuti arus dan dia menang. Misterinya adalah kenapa naga bisa juara 5? Kan naga itu bisa terbang, betul ya? Ada 2 versi. 2 versi, dua-duanya bagus. Nggak tahu ini siapa yang sio naga ya. Versi yang pertama, sio naga sangat baik hati. Sehingga setiap kali dia melihat desa yang miskin, dia berusaha membuat hujan agar mereka mendapatkan air. Ya, jadi karena di perjalanan dia sibuk membantu orang, akhirnya dia juara 5. Jadi naga juga dilambangkan sebagai sio yang baik hati. Tapi ada versi nomor 2. Versi nomor 2 adalah naga ini ingin menunjukkan kesaktiannya. Jadi karena setiap kali dia berputar muncul hujan. Jalan lagi dia berputar muncul hujan. Jadi dia ingin memperlihatkan ke makhluk yang lain yang lomba lari itu semua. Bagaimana kalian mau melawan saya? Saya kan terbang. Lihat, sekali muter keluar hujan. Sekali muter keluar hujan. Akhirnya, karena dia pamer, dia tidak sangka desa yang dibawa jadi banjir. Karena dia bikin hujan, sampai desa-desa di bawah itu banjir, dia dihukum untuk membereskan banjir itu. Nah, setelah dia membereskan banjir, dia buru-buru ikut perlombaan dan dia hanya bisa juara 5. Bapak Ibu Saudara, dongeng-dongeng kecil ini bisa kita petik pelajaran. Ya. Kalau Bapak Ibu hari ini adalah naga, kalau pamer jangan kelebihan. Ya. Muter sekali hujan. Nah, banjir Bapak Ibu ya. Ya, jadilah naga yang baik. Juara 6 adalah ular. Sebenarnya kuda tiba duluan. Ular sembunyi di itu. Rambutnya kuda. Karena kalau kuda itu kan ada bulunya ya, seperti rambut ya. Saya enggak tahu istilahnya. Si ular sembunyi di sana. Begitu si kuda mau menang juara, lalu ularnya mendesis, lalu kuda itu terkejut. Ular jalan duluan. Ular juara 6. Kuda juara 7. Lalu 8 adalah kambing. Ada 2 versi kambing. Versi yang pertama, katanya kambing, monyet, dan ayam bekerja sama untuk mengarungi sungai.
Ya, bekerja samanya juga banyak versi. Cincai lah namanya dongeng ya. Versi yang pertama, domba di bawah, monyet di tengah, ayam diangkat pakai tangan. Mengarungi sungai. Sebenarnya mereka tiba bersama. Tapi raja memutuskan karena domba yang paling lembut dan harmonis, dia dapat juara 8. Jadi siapa Bapak Ibu yang sio kambing harus harmonis ya. Karena sudah lambangnya Anda ya. Anda harus terima nasib. Jadi kalau mau ribut, saya sio kambing ya. Kata Bante Abijato saya harmonis, nggak jadi ribut, gitu ya. Nah, tapi hati-hati. Nanti ketika Anda mau galak ya, suami atau istrinya bilang, kamu sio kambing. Kata Bante Abijato harmonis, kamu harus mengalah, gitu ya. Waduh. Bapak Ibu Saudara, lalu yang 9 adalah monyet. Versi yang lucu dari sio monyet adalah sebenarnya monyet itu berlari sangat kencang dan dia harusnya bisa menang. Tapi sebegitu tiba di istana raja, dia bawa buah begitu banyak. Karena sepanjang di hutan, dia lihat buah apa dia ambil, dia kumpulin di keranjang. Begitu tiba di istana raja, kan banyak prajurit yang megang tombak itu. Dia jualan Bapak Ibu. Mau beli ini? Mau beli buah ini? Mau beli buah ini? Nah, jadi legendanya adalah siapa yang sio monyet sangat pintar jualan. Ya. Waduh, gawat ini ya. Saya sio monyet juga ya. Apa yang harus saya jual ya? Bapak Ibu Saudara, lalu sio ayam, sio anjing dan sio babi. Anjing katanya sangat suka bermain air. Sehingga bermain, jadinya enggak juara. Bapak Ibu Saudara, cerita lucu-lucu. Di Vietnam tidak ada sio kelinci. Mereka ganti jadi kucing. Ya, enggak tahu kenapa. Ya, nanti ada yang tahu kasih tahu saya. Dan di beberapa provinsi di Thailand tidak ada sio babi. Diganti. Nah, jadi keren loh. Jadi Bapak Ibu di sini siapa sio babi mulai hari ini mau ganti sio boleh. Sio babi ganti jadi apa kalau di Thailand? Ada yang tahu? Sio gajah. Tapi lucu juga kalau ditanya teman ya. Kamu sio apa? Saya sio gajah. Ya. Tapi lebih elegan sio gajah ya daripada sio babi. Bapak Ibu Saudara, 12 sio itu dikatakan semua ada plus minusnya. Bagian selanjutnya. Ini bagian yang perlu kita pahami ya. Ada sebuah studi dilakukan oleh seorang perempuan, ada videonya di YouTube. Kalau Bapak Ibu ingin nonton videonya di TED ya. TED itu dulu adalah acara besar setahun sekali. Sekarang saya tidak tahu setahun diselenggarakan berapa kali. Mengundang perempuan ini. Jadi Bapak Ibu kalau ingin nonton tulis aja Chinese Zodiac TED ya. Di sana dia membuat studi karena orang Tionghoa seneng banget sio naga. Saya juga baru tahu, saya nggak pernah dengar selama ini. Ternyata orang Tiongkok asli itu tidak suka sio kambing. Saya juga baru tahu. Mereka sukanya sio naga. Akhirnya setiap tahun naga seperti ini, Hong Kong, China, dan Taiwan, itu tingkat kelahiran itu bisa naik sampai 5%. 5% itu banyak loh ya, dibanding tahun-tahun lainnya. Saking senangnya dengan sio naga. Lalu Bapak Ibu Saudara, studi ini ternyata mendapatkan hasil yang tidak relevan, tidak sesuai pengharapan. Mereka membuat data 300 orang terkaya di dunia. Kalau sio naga adalah yang paling beruntung, berarti harusnya siapa? Yang paling banyak di top 300 dunia. Harusnya sio naga, betul ya? Ternyata dari 300 top
orang terkaya di dunia, bukan Shio naga yang juara 1. Ada Shio lain yang juara 1. Bapak Ibu siap-siap ya. Mungkin Anda yang punya Shio itu ya. Siapa Bante? Siapa? Yang paling kaya di dunia, Shio apa yang paling banyak? Shio harimau. Nah, ada di sini Shio harimau? Ada ya. Nah, sebentar lagi Anda jadi orang terkaya di Wihara Ratanagraha. Ya. Setelah itu jangan lupakan saya ya. Bapak Ibu Saudara, uniknya juara 2-nya itu apa? Kalau enggak juara 1 ya sudahlah. Juara 2 juga boleh. Ternyata juara 2-nya kambing. Yang katanya paling buruk ya. Ternyata juara 2. Paling banyak top 300 orang terkaya di dunia. Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan kadang-kadang apa yang menjadi mitos, apa yang menjadi primbon, tidak selamanya plek persis seperti itu. Oleh karena itu, saya tetap kembali pada konsistensi saya, tidak perlu terlalu mempercayai ramalan. Loh, kenapa Bante? Baik, ini poin yang lebih penting lagi. Jadi makin kesini saya masuk ke bagian yang semakin penting. Saya pernah di satu kota, saya tidak mau sebut kotanya. Ada umat Buddha yang baru belajar Dharma tidak terlalu lama. Dia cerita sendiri. Bante, saya baru belajar Dharma beberapa bulan dan saya senang sekali. Dan orang ini benar-benar adalah pembelajar dan dia berikan saya pertanyaan di tempat umum. Tempat umum waktu itu adalah meditasi bersama. Jumlahnya lebih banyak dari yang hadir hari ini. Dan dia bertanya, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan dia begini. Bante, saya pernah dengar beberapa ceramah Bante. Bante mengatakan bahwa tidak perlu menggantungkan hidup terhadap ramalan. Ingat ya, tidak perlu menggantungkan hidup terhadap ramalan. Tapi Bante, saya ikut banyak sekali seminar-seminar dan pelatihan mengenai ilmu ramalan. Saya belajar palmistry Bante. Palmistry itu baca garis tangan. Saya juga belajar baca wajah. Saya juga belajar tongsu, hitung tahun lahir. Dan saya juga belajar number. Ada sekarang seminar namanya number teori atau apa. Semua angka dihitung-hitung, nanti jadi makna. Dan dia mengatakan begini, Bante, dari yang saya ikuti semua Bante, banyak ilmu yang sepertinya benar-benar terbukti. Nah, dia bilang begini. Lalu Bante mengatakan tidak perlu terlalu menggantungkan hidup pada ramalan. Bagaimana menjelaskan ini Bante? Nah, mati saya. Ya. Nah, dia tanya di depan umum, lebih ramai daripada ini. Apa jawabannya? Bapak Ibu Saudara, saya menjawab demikian. Kalau Bapak Ibu cocok dengan jawabannya, ya silahkan Bapak Ibu ikuti. Pak, begini. Jawabannya sederhana, tapi akan saya jelaskan. Dhamma atau dharma melampaui semua ramalan. Saya ulangi ya. Dharma melampaui semua ramalan. Maksudnya apa Bante? Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita barengan di sini Ciamsi. Kocok-kocok ini ya. Saya kemarin ke museum, di museumnya ada Ciamsi. Saya iseng-iseng Ciamsi juga. Nah, tapi bukan di wihara, bukan di kelenteng, museum. Ya, museum Tionghoa. Saya Ciamsi. Biasa saya Ciamsi itu begini, kalau dapatnya buruk, nggak bener ini, masukin lagi. Tidak sesuai hukum karma, begitu ya. Tapi kalau dapatnya sangat baik, wah ini bagus ini ya. Hari ini lagi rezeki. Bapak Ibu Saudara, andaikan kita semua Ciamsi hari ini. Kocok-kocok itu, stik bambu. Lalu, ada yang mendapatkan beritanya begini, sangat buruk.
Kalau kita baca, hidup seperti di tengah topan, terperangkap di tengah samudra, bercocok tanam tidak menghasilkan apapun, keluarga penuh mara bahaya. Oh, mati ini, gawat ini. Kan kalau Chamsi bahasanya kira-kira begitu ya. Nah, Chamsi itu bahasanya tidak sesuai EYD. Kayak orang tua yang sedang ngasih nasihat. Ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Kalau Bapak Ibu percaya Chamsi itu. Tahu enggak apa yang Bapak Ibu lakukan? Saya yakin Bapak Ibu akan hati-hati sepanjang tahun. Betul? Ya. Kita dapat nasihat dari orang tua. Kalau dapat ramalan buruk, jangan ribut sama orang. Betul? Iya. Begitu kita tahu, oh tahun ini, wah saya nggak boleh nih ribut sama orang. Kalah saya, Chamsi saya buruk. Betul ya? Begitu Bapak senggolan mobil, Bapak Ibu senggolan mobil dengan orang di jalan, senggolan mobil. Kalau dulu Bapak Ibu akan marah. Tapi ingat Chamsinya buruk ya. Turun. Sorry aku, lu ada asuransi enggak? Nah itu, nggak marah dia. Oh saya ada asuransi. Oh sorry lah ya, saya ganti klaimnya adalah ya. Kamu klaim asuransi berapa saya ganti lah ya. Saya maaf ya. Padahal dia belum tentu salah. Tapi dia takut sama Chamsi. Lalu Bapak Ibu Saudara, umumnya kita diberi nasihat apa? Banyak berbuat baik. Begitu dapat Chamsi yang buruk, keluar dari kelenteng, ada pengemis minta uang. Langsung kasih 20.000. Wah, pengemis dapat rezeki. Biasanya nggak pernah kasih 20.000. Dikejar sampai mobil, Pak. 1.000 pun nggak keluar. Ya, Pak, belum makan, Pak, boicia gitu ya. Belum makan. Ya. Nggak dapat. Langsung 20.000. Kenapa? Chamsi sangat buruk. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang diajarkan Sang Buddha sebenarnya? Yang diajarkan Sang Buddha sebenarnya adalah Chamsi Anda itu mau baik ataupun buruk, jangan ribut sama orang. Betul? Ya. Kita pegang 5 sila Bapak Ibu. Tidak mengganggu orang, membunuh, memukul, menyakiti. Tidak mengambil punyanya orang, tidak mencuri. Tidak mengganggu istri, pacarnya orang. Tidak menggunakan ucapan berbuat jahat. Tidak mabuk, tidak narkoba, tidak minum minuman keras. Chamsi kita mau baik ataupun buruk, kita jaga diri. Itu umat Buddha. Kita belajar melenyapkan dosa loba moha. Mau marah ditahan. Kalau serakah sudah terlalu banyak, turunkan. Kalau sombong sudah terlalu tinggi, turunkan. Itu tugas umat Buddha. Mengurangi dosa loba moha. Lalu Bapak Ibu Saudara, katakan kita semua dapat Chamsi baik. Chamsinya sangat baik. Kita diberi nasihat apa sama orang tua? Ini Chamsi lagi baik. Gunakan kesempatan untuk berjuang. Kerja yang rajin. Tahun ini tahun peluang. Kamu banyak berbuat baik. Traktir kawan, ya, traktir orang tua. Supaya apa? Supaya rezekinya nambah. Betul ya? Tapi bagaimana kita umat Buddha? Tidak perlu menunggu Chamsi baik. Pun tetap harus rajin. Pun tetap harus menjaga orang-orang yang kita sayangi. Bapak Ibu Saudara, kembali ke Bapak ini. Saya jelaskan ke Bapak tadi itu pelan-pelan. Jadi Anda mau gunakan teori apapun. Baca wajah, baca garis tangan, baca huruf, tanggal lahir, tongsu, pekji, dan segalanya. Sebenarnya dharma melampaui semua ramalan. Anda tidak perlu tahu Anda itu hidup sampai umur berapa. Tahu juga nggak ada gunanya. Betul ya? Bikin stres aja. Ya, tidak perlu tahu. Tetapi gunakan hidup ini dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu Saudara, wah sudah mau jam 11 ya. Sisa 10 menit, nggak sadar ya. Ini poin masih banyak Bapak Ibu ya. Saya ceritakan yang cepat-cepat aja. Bapak Ibu Saudara, karena judul ceramah saya Tahun Baru Semangat Baru,
Saya ingin cerita, satu studi bagus sekali. Semoga bisa mengubah cara berpikir Bapak Ibu. Tapi saya ingin Bapak Ibu maklum dulu. Karena cerita ini sedikit, bukan sedikit ya. Studi ini cukup kejam. Bahkan studi ini sangat kejam. Tapi bukan kita yang melakukan. Saya ambil ini sebagai pelajaran saja. Tidak perlu dilakukan sendiri. Ya. Ini studi dari Harvard. Mereka mengambil tikus lalu diletakkan di air. Bapak Ibu Saudara, mereka ambil seekor tikus sehat. Tikus ini dicelupkan di satu bowl air yang lebih tinggi daripada ukuran tubuh tikus tersebut. Apa yang terjadi? Rata-rata tikus pada umumnya itu berhenti berenang di menit ke-15. Jadi karena dia berenang sekuat tenaga, setelah 15 menit dia habis energi dan beberapa bahkan tenggelam. Lalu peneliti ini membuat satu tindakan. Ketika tikus ini sudah tidak bisa berenang, mungkin kaki tangannya sudah kram atau sudah kaku karena kecapean, dia angkat. Setelah dia angkat, dia keringkan, dia beri istirahat sebentar, beberapa menit saja istirahatnya, bukan beberapa jam, beberapa menit. Dia masukkan kembali tikus itu ke dalam bowl tadi, ke dalam ember tadi. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah mendengar studi kasus ini, pertanyaannya adalah, jadi seberapa lama tikus itu bertahan? Ngerti maksudnya ya? Tikus yang pada umumnya yang lain hanya dibiarkan saja bertahan berenang 15 menit. Tapi tikus yang setelah hampir 15 menit diangkat, lalu dicelupkan lagi, terjadi satu perbedaan. Perbedaannya adalah tikus yang diangkat ini, dia tahu bahwa berenangnya tidak sia-sia. Betul? Karena akhirnya dia tidak mati. Berenang dia tidak sia-sia karena akhirnya dia diselamatkan. Ketika dia dimasukkan kembali dalam air, dia berenang tidak berhenti Bapak Ibu selama 60 jam. 60 jam. Saya sebelum ceritakan ini saya sudah cek dulu. Studi ini benar apa enggak? 15 menit banding 60 jam. Pertanyaannya, kenapa tikus ini sanggup bertahan 60 jam? Karena dia merasa punya hope, punya harapan, betul ya? Dia berjuang sekuat tenaga karena dia pernah selamat. Tapi Bapak Ibu coba bayangkan tubuh biologi dari tikus ini. Kekuatan yang dikeluarkan itu berapa kali lipat? Dari 15 menit menjadi 60 jam. Jadi maksud saya adalah, saya mohon maaf mengambil studi yang kejam ini. Tetapi yang kita ambil adalah inspirasinya. Kalau Bapak Ibu hidup dengan cara yang pesimis, maka kita hanya berenang 15 menit. Tapi kalau kita berpikir dengan optimis, setiap masalah mesti ada jalan keluarnya. Kalau belum ada jalan keluarnya, saya sabar dulu. Karena hidup ini anicca. Yang buruk-buruk pun pasti berlalu. Ya. Maka Anda akan jadi tikus yang berenang 60 jam. Bapak Ibu Saudara, menutup ceramah Dhamma pagi hari ini, inspirasi di tahun Imlek, saya ingin menutup dengan kisah dari dua orang. Yang pertama, Bapak Ibu pasti tidak kenal, umumnya tidak kenal. Nama dia adalah David Goggins. Saya kenal David Goggins, tapi David Goggins tidak kenal saya. Bapak Ibu Saudara,
Dia dulunya orang yang gemuk, males, nonton TV aja, ya, tidak banyak aktivitas. Satu ketika dia berpikir bahwa ini tidak boleh dibiarkan, karena dia takut makin lama nanti dia jadi sakit dan sebagainya. Akhirnya dia belajar menjadi rajin. Dan saat ini David Goggins adalah manusia terkeras di bumi. Ya, saya sangat menyarankan nanti pulang dari sini Bapak Ibu cek orang namanya David Goggins. Begitu Bapak Ibu kenal dia, Bapak Ibu tidak akan bilang satu hari kerja 8 jam itu melelahkan. Ya, setelah itu Bapak Ibu kerja 18 jam ya. Bapak Ibu Saudara, dia manusia paling keras di bumi, enggak ada capeknya. Tapi dia mulainya dari badan yang super gemuk juga. Tidak super gemuk, cukup gemuk ya. Tapi hari ini menjadi atlet yang sangat terkenal. Emang seberapa kuat sih dia Bante? Seberapa hebat sih dia Bante? Bapak Ibu tahu? Bapak Ibu tahu pull ups? Bukan push up ya. Pull up. Pull up itu megang tiang itu, kemudian naikin badan. Kalau orang yang tidak pernah latihan, satu kali pun tidak bisa. Tidak percaya coba. Ya, yang nggak bisa latihan satu kali pun tidak bisa. Termasuk saya. Ya. Dan sebenarnya itu menyedihkan. Artinya kalau saya jatuh ke jurang, saya bahkan tidak bisa menyelamatkan diri saya. Karena ngangkat badan saya aja nggak bisa satu kali. Betul ya? Bapak Ibu Saudara, David Goggins ini megang rekor dunia pull ups. Nah, silakan ditiru ya nanti ya. Saya sudah catat nih rekornya. Dia pull ups tidak berhenti 4030 kali. Ya. Selama 17 jam 16 menit. Siapa yang mau menaklukkan rekor dia, silahkan. Nanti sudah menang lapor ke saya ya. Nggak usah banyak. 4031 saja. Nah, Anda sudah megang rekor dunia. Bapak Ibu Saudara tahu maraton? Saya juga baru tahu kalau maraton itu ternyata lari 42 km. Kalau dari Ratanagara sampai nggak Pondok Cabe? Nanti coba lihat maps ya. Nah, kalau ke Pondok Cabe 42 km nanti kita buat maraton Ratanagraha. Nah, yang sampai nggak ada ya. Bapak Ibu Saudara, maraton itu ternyata lari 42 km. Kalau setengahnya namanya half marathon. Tapi David Goggins ini juara kejuaraan namanya Ultraman. Ultraman itu apa Bante? Lari 515 km 3 hari non-stop. Ya. Itulah kekuatan manusia ketika dilatih dengan sedemikian rupa. Saya tidak minta Bapak Ibu lari 3 hari berturut-turut. Tetapi saya ingin memberi Bapak Ibu semangat. Bahwa manusia itu jauh lebih super dari yang kita bayangkan. Silahkan gunakan kekuatan super ini untuk hal-hal yang baik. Dulu ada seorang Aceh, seorang bapak tua, datang ke Bante Damaudo. Bante Damaudo sendiri sudah tua. Dan beliau manggil orang ini Aceh, berarti lebih tua lagi. Setelah dengar ceramah dari beliau menganjurkan ayo bermeditasi, ayo bermeditasi. Aceh itu datang ke beliau setelah puja bakti ceramah selesai. Bante suruh kita meditasi. Saya Bante tidak bisa meditasi. Bagaimana meditasi 1 jam, 2 jam? Cuma bisa 5 menit. Kata Aceh itu ya. Lalu beliau mengatakan begini, Aceh bisa 5 menit ya 5 menit aja. Nggak apa-apa. Tapi kan sehari bisa beberapa kali. Betul juga ya. Sekali duduk bisa 5 menit toh. Kalau 5 kali berapa? 25 menit. Itu lumayan juga. Jadi Bapak Ibu mulai hari ini sudah nggak bisa ada alasan Bante 15 menit aja kebas Bante. Ya sudah 15 menit saja.
Kan boleh 5 kali ya. Lalu Bapak Ibu Saudara tidak disangka Bapak ini beneran dengerin. Karena tidak semua orang kalau mendapat nasihat benar-benar dia dengerin. Dia beneran dengerin. Tahun depannya Aceh ini datang lagi, lapor ke beliaunya. Bante, saya beneran loh. Dulu Bante kasih tahu saya 5 menit enggak apa-apa, kan boleh sering. Saya beneran lakukan. Sekarang saya bisa duduk 1 jam. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, manusia ini sesungguhnya punya kekuatan super. Hanya Bapak Ibu harus percaya dengan diri Anda sendiri. Semoga di tahun yang baru ini Bapak Ibu punya cita-cita apa, punya harapan-harapan apa yang baik, ya, semoga semuanya dapat terwujud dan terlaksana. Dan tentu kita semua yang berkumpul di sini gunakanlah semangat super kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, bahkan hingga pencapaian nibbana. Mari kita tutup dengan pengharapan kepada semua makhluk. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.